Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Aswaja Kota Padang tentang penolakan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini. 1. Kewajiban ulama untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslim, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam atau nasihat kepada penguasa. 2. Aspek paling berbahaya dari PP nomor 28 tahun 2024 ini adalah adanya penghalalan terhadap zina, yaitu legalisasi seks bebas di luar nikah di kalangan remaja dan anak sekolah. Walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit, yang dipentingkan oleh PP ini hanyalah seks yang aman secara kesehatan. Tidak melihat lagi apakah itu seks yang halal ataukah seks yang haram di luar nikah menurut agama Islam. 3. PP nomor 28 tahun 2024 tersebut khususnya pada pasal-pasal yang diduga kuat menyangkut legalisasi zina haram untuk dilaksanakan. Hal ini karena PP tersebut berarti sudah menjadi sarana atau jalan atau al-wasilah yang mengarah pada legalisasi zina di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Kaidah fikih menegaskan al-wasilatu ilal harami haram. Segala macam perantaraan atau jalan atau al-wasilah kepada haram hukumnya haram. 4. PP nomor 28 tahun 2024 yang diduga kuat menghalalkan zina tersebut menjadi bukti Indonesia adalah negara sekuler, yaitu negara yang didasarkan pada paham yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan manusia. Paham ini adalah paham kafir dari barat dengan latar belakang sosio-historis Eropa dan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ini sangat tidak sesuai dan tidak cocok untuk umat Islam yang tidak pernah mengenal sekularisme dalam ajaran atau sejarahnya sepanjang 14 abad. Maka kami ulama Aswaja Kota Padang menyatakan: 1. Menolak peraturan pemerintah nomor 28 2024 yang membolehkan pemberian alat kontrasepsi kepada siswa dan remaja. PP 28 tahun 2024 tidak boleh hukumnya dilaksanakan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan atau stakeholder, baik itu dokter, tenaga medis, apoteker, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Karena PP 28 2024 adalah sarana haram yang akan menjerumuskan generasi muda pada lembah perzinaan yang hina, yang akan mengantarkan para pelaku zina itu ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itulah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Surat Al-Isra ayat 32. 2. Menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktek sistem sekuler kapitalisme yang terjadi, yang menjadi akar rusaknya tatanan kehidupan sosial saat ini. Penyelenggara negara seperti presiden, DPR, dan aparatur negara lainnya seharusnya menjaga generasi muda dengan penuh amanah, mendidik dan mengarahkan mereka agar beriman dan bertakwa, bukan malah menjerumuskan generasi mudanya sendiri menjadi bejat moral dan perilaku seks bebas alias berzina secara merdeka dengan dukungan negara. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau imam atau khalifah dalam Islam berkewajiban untuk menjaga atau memelihara umatnya agar mendapatkan segala manfaat yang terhindar dari segala mudarat atau bahaya. Pemimpin Islam diumpamakan bagaikan seorang pengembala bagi gembalaannya. Sabda Nabi SAW, "Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyah." Imam atau khalifah itulah seorang pengembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi yang mendasar untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalah negeri ini. Islam mengajarkan bahwa Islam itu agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan secara menyeluruh atau kafah dalam segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya, termasuk bidang kesehatan. Islam agama sempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan Islam yang kafah itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Padang, tanggal 9 Safar 1446 Hijriah atau 14 Agustus 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi